Kalau kemarin kita udah bahas keyboard mechanical 200 ribuan, sekarang kita bakal bahas sebuah keyboard mechanical lagi, tapi harganya cuma di 150 ribu doang. Bayangin coba, di harga 150 ribu kita udah dapet keyboard mechanical dengan layout 60% yang nggak malu-maluin. Hai men, ketemu lagi sama aku Farhad, dan ini adalah sebuah keyboard. Sebelum ke paket pembelian, kita lihat dulu boxnya gimana coba. Pertama, bahan kardusnya itu udah rada melempem ya. Jadi ini banyak sobek di mana-mana. Dan di bagian depannya itu ada outline gambar keyboardnya, tapi mereknya itu nggak ada. Cuma ada tulisan mechanical keyboard, gitu aja. Tapi di sini kita itu bisa lihat kalau ada tulisan KA6460. Dan ini tuh kalau di searching itu keluarnya adalah keyboard dari Zfriend KA6460. Kalau kita bandingin keyboard ini sama keyboard Zfriend yang tadi, itu bentuknya itu sama persis. Jadi bisa aja si Zfriend itu pakai keyboard jenis ini untuk di rebranding pakai merek Zfriend. Oke, nggak usah kelamaan, kita langsung aja ke paket pembeliannya. Di sini kita mendapatkan kertas manual, kabel Type-C, dan unit keyboardnya. Nggak ada kartu garansi, keycap tambahan, atau apapun yang lainnya. Lanjut ke build quality dan desain. Keyboard ini tuh pakai layout 60% yang dia itu ada tambahan arrow-nya, arrow key. Setahu aku biasanya keyboard compact yang ada arrow key-nya itu 65%. Tapi kalau keyboard 65%, setahu aku di samping arrow key itu ada satu row lagi yang dia itu apa ya, pack up pack down gitu kayaknya deh. Keyboard ini punya bahan full plastik di keseluruhan bodinya, yang feel-nya itu sesuai banget sama harganya. Tapi walaupun dia kerasa rada murahan, tapi pas dipegang itu dia tuh nggak ada kayak bagian-bagian yang kasar gitu. Karena kan kadang kalau bahan plastik yang jelek itu di samping-samping tuh ada bekas cutting yang kurang rapi gitu. Pas kita pelintir kayak gini, keyboardnya itu ya ada flexingnya dikit. Ya wajar sih karena bahannya plastik. Terus untuk di keycapnya sendiri, dia itu warnanya two tone ya, hitam dan putih. Tapi kalau di packagingnya itu ada warna lain, hitam, putih, pink, sama biru. Tapi pas aku beli di marketplace ya adanya cuma ini doang, nggak ada opsi warna lain. Jadi aku belinya ya ini. Untuk keycapnya juga dia bahannya itu ABS, jadi dia itu ada di bawahnya PBT. Ini tuh yang basic banget gitulah. Tapi walaupun dia ABS, dia itu udah double shot injection, jadi katanya itu lebih nggak mudah luntur. Dan dia juga tembus LED. Terus karena ini tuh keyboard 60% yang artinya itu ada key yang dipotong, maka dari itu kita bakalan lihat beberapa keycap yang ada sublegendnya. Sublegendnya itu tapi kelihatan kayak murahan banget ya. Dilihat tuh kayak printing yang tinggal tempel gitu doang. Pas kita pegang pakai jari juga kerasa kayak ada tonjolannya gitu. Dan ini sih kalau kataku suatu saat nanti bakalan hilang, karena kalau kesentuh-sentuh tangan pasti dia bakalan hilang. Tapi malah lebih bagus nggak ada ininya sih, nggak ada sublegendnya, kan sublegendnya gini banget cuy. Jelek sih kalau kataku sublegendnya. Untuk LED indikator caps lock ada di deket caps locknya sendiri. Jadi dia itu LED-nya nyelesep di bawah keycapnya dan nyalanya itu warna biru. Kalau kataku sih kalau warnanya putih bakal lebih bagus sih. Kenapa mesti biru gitu? Terus di bagian depannya itu ada satu buah port Type-C yang letaknya itu pas banget di tengah. Ke bawah dikit kita bakal lihat LED rainbow yang nggak bisa diganti warnanya, cuma bisa diganti mode doang. Terus ke bawah lagi kita bakalan nemu rubber feet yang jumlahnya ada 4, dan dia itu kepake banget supaya keyboard kita nggak kepleset-kepleset. Terus di samping rubber feet ada juga height adjuster, yang height adjusternya itu dia ada 2 level, yang paling tinggi sama yang rada tinggian. Terus di tengahnya itu ada stiker yang tulisannya itu 63 key mechanical keyboard. Lagi-lagi nggak ada merek. Dan di samping kanan kiri belakang itu cuma polosan aja. Untuk keyboard ini dia itu punya lebar di sekitar 29 cm, dan panjangnya kesini itu 10 cm, dan tinggi terendahnya itu 3 cm, dan tinggi tertingginya ada di 5 cm, dan beratnya ada di 405 gram. Lanjut ke bagian dalam, di bagian bottom case-nya itu dia kosong, nggak ada apa-apa, bahannya juga plastik murah gitu. Cuman di sini kita bisa lihat ada diffuser yang buat LED ke bawahnya itu. Untuk boardnya sendiri dia itu warnanya kuning ya, kuning-kuning emas tai kemambang. Yang di bawahnya itu ada port Type-C dan ada juga solderan-solderan dari kaki switchnya.
Dan solderan dari switchnya itu lumayan rapih juga, nggak ada yang beleber-beleber gitu walaupun ini keyboard murah. Dan di antara switch dan boardnya itu terdapat plate yang bahannya itu plastik. Lanjut ke spesifikasi, keyboard ini itu pakai switch dari merek YH atau Yoha yang diklaim bisa sampai 50 juta kali klik. Kita dapat kabel Type-C yang panjangnya 150 cm, keycapnya plastik ABS yang udah double shot injection, layoutnya 60% dengan 63 key dan dia punya arrow key di sini. Ada LED backlight yang punya 11 mode, tapi dia itu bukan RGB, warnanya ya gitu-gitu aja. Konektivitasnya kabel doang, dan dia nggak bisa hot swap. Lanjut ke user experience. Bagi aku yang biasa pakai keyboard TKL, pindah ke keyboard 60% itu rasanya itu rada canggung. Jadi aku tuh kudu adaptasi dulu. Mana kalau mau nge-delete harus tekan FN delete ya kan, repot lagi. Terus kalau shift delete gimana? Ya tekan FN shift delete, repot. Tapi karena keyboard ini tuh compact, jadi keyboard ini tuh lebih enak buat dibawa kemana-mana, apalagi kabelnya bisa dilepas, dan space mouse-nya itu bakalan jadi lebih lebar. Meski keyboard ini harganya cuma 100 ribuan, tapi pas dipegang itu masih lumayan oke ya. Bahkan temanku itu ngira keyboard ini tuh harganya 200 sampai 300 ribuan. Untuk feel ngetiknya itu sih rasanya clicky gitu ya, kayak ya Blue Switch. Tapi di keyboard ini tuh kerasa banget kopongnya. Dan di keyboard ini tuh cuma dikasih satu stabilizer doang, yaitu di bagian spasi. Jadi kalau di bagian enter, delete, shift itu ya kerasa goyang-goyang gimana gitu. Beda banget kalau kita bandingin sama si Gemen Titan Elite yang kemarin. Di setiap key yang panjang-panjang dia itu bakalan dapet stabilizer semuanya. Jadi ya nggak kayak gini, nggak goyang-goyang gimana gitu. Untuk switchnya juga dia itu cuma pakai merek YH, Yoha itu merek mana gitu. Tapi kalau di Gemen Titan Elite kemarin kita itu dikasihnya switch dari merek Otemu. Untuk LED backlightnya dia itu ada 5 zona warna dan dia itu punya 11 mode. Kita bisa tekan FN plus garis miring kiri untuk ganti modenya, FN arrow up dan arrow down untuk set kecerahan, FN arrow left atau right untuk set speed, dan tekan FN plus L untuk matiin atau ganti mode LED yang ada di bagian depan. Kesimpulannya, di harga 150 ribuan atau dia itu tepatnya 160 ribu, kita itu udah dapat keyboard mechanical 60% yang rasanya itu worth to buy banget di harga segini. Kita udah dapat feel ngetik yang rasanya itu mirip sama keyboard 200 ribuan ke atas, antara 200-300 gitu, tapi kita cuma bayar di harga 150 ribu. Keyboard ini tuh cocok banget buat kalian yang mau beli keyboard mechanical untuk pertama kali. Keyboardnya compact dan looknya yang keren, dan yang jelas harganya murah. Tapi pastiin juga kalau kalian mau beli keyboard ini tuh harganya itu yang di sekitar 170 ribu ke bawah, 150-an gitu. Karena beberapa seller ngejual keyboard ini tuh di harga sekitar 230 ribuan. Dan kalau kita beli di harga segitu nggak worth it, karena lebih baik ambil si Gemen Titan series yang switchnya lebih bagus, keycapnya lebih oke, sama dapat stabilizer di semua key yang panjang-panjang. Jadi kalau kita beli ini di 200 ke atas, no, jangan. Atau kalau kita cek si Z-Friend yang KA6460, dia itu ada di harga sekitar 200 ribu ke atas dikit, yang versi kayak gini.
dan di 250.000 yang udah hot swap. Oke, jadi bagi kalian yang mau beli keyboard ini, linknya itu udah aku taruh di deskripsi, yang pasti yang harganya cuma 160 ribuan. Oke men, jadi segini aja videonya dari aku. Like kalau kalian suka, dan share video ini ke teman-teman kalian bahwa ada keyboard mechanical bagus yang harganya cuma di 150 ribuan aja. Siapa tahu teman kalian itu masih pakai keyboard membrane. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.